Ya, selamat sore Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial kita sore hari ini, yaitu Bincang Kampus edisi 7 Januari 2023. Nah, pada kesempatan kali ini tentu saja Tribun Timur telah kehadiran satu narasumber yang sangat luar biasa, karena narasumber kita ini adalah seorang guru besar termuda dalam bidang geologi di Unhas dan juga di Indonesia. Nah, kita akan membicarakan satu topik tema kita, yaitu arah Universitas Hasanuddin di bidang kerjasama, inovasi, kewirausahaan, dan serta bisnis. Dan bersama narasumber kita ada Profesor Dr. Eng Adi Maulana STMPil selaku Wakil Rektor 4 Universitas Hasanuddin. Untuk itu langsung saja kita sapa dan juga berkenalan terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Vio Siap, atas Prof. undangannya untuk hari ini. Ya, Selamat senang tahun sekali baru. bisa Selamat tahun baru, berada Prof. di Tribun Timur Ya. hari ini. Selamat tahun baru, Prof. Selamat tahun baru juga, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih produktif ya, kita lebih sehat ya, intinya, dan lebih sukses ke depannya. Amin. Tapi Prof, gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah baik, selalu semangat ya. Saya Wakil Rektor bidang kemitraan, inovasi, dan kewirausahaan dan bisnis. Oleh karena itu harus terus semangat, harus terus sehat ya, dan harus terus produktif. Gitu. Motivasinya harus nyala terus ya, on fire terus ya. Betul, betul. Karena supaya bisa memotivasi diri sendiri dan juga orang lain. Gitu. Oke, Prof. Ini kan agak berbeda juga dari sebelumnya. Kalau boleh tahu, Prof, menduduki jabatan sebagai WR4 ini dimulai sejak kapan, dan juga bagaimana sih sebenarnya tugas-tugas atau tupoksi seorang WR4 ini, Prof? Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Jadi saya menjabat Wakil Rektor 4 itu dari bulan 6 ya, dari bulan 6 tahun 2022. Karena rektor yang terpilih itu Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa dilantik tanggal 28 April 2022. Kemudian setelah itu kurang lebih sekitar 1 bulan setengah, maka dibentuklah kabinet ya, kabinet baru untuk masa periode 2022 sampai dengan 2026. Nah, jadi ya more or less. Nah, tupoksinya ini cukup menarik. Kenapa? Karena untuk bidang 4 sendiri memang portofolionya relatif lebih ekspansif lagi ya, lebih baru begitu. Yang pertama, saya itu bertanggung jawab terhadap kemitraan Unhas, baik di dalam maupun di luar negeri, baik dunia usaha maupun juga dunia industri, maupun juga dengan universitas-universitas lain yang lainnya lagi. Kemudian portofolio kedua tugas saya itu adalah inovasi. Nah, inovasi ini cukup berat. Kenapa? Karena Unhas sendiri sebagai salah satu perguruan tinggi negeri berbadan hukum di Indonesia, itu diminta untuk terus menciptakan inovasi-inovasi untuk memberikan solusi permasalahan bagi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kemudian portofolio yang ketiga ini relatif baru begitu ya, tentang bidang kewirausahaan dan bisnis. Nah, kenapa kita membuat satu tupoksi ya di bidang kewirausahaan dan bisnis? Karena Unhas ini sekarang kan PTNBH. Nah, PTNBH itu artinya subsidi bantuan keuangan dari pemerintah itu semakin dikurangi. Nah, sementara di sisi lain kita juga sudah tidak diberikan lagi kuota untuk merekrut dosen PNS gitu. Nah, sementara banyak dosen yang pensiun, kemudian mahasiswa tambah banyak gitu. Nah, artinya untuk menjaga rasio ini tentu kita harus tetap merekrut dosen baru yang notabene dibayar oleh Unhas sendiri gitu. Jadi kalau Unhas nggak punya ingkrian turut serta untuk kemudian mencerdaskan atau membangun Unhas ini begitu. Nah, oleh karena itu dalam periode sekarang Pak Rektor ya itu mempunyai satu visi yang cukup visioner begitu menurut kami. Dengan apa? Dengan kemudian membuat Unhas itu ke depannya akan lebih mandiri secara finansial. Gitu. Nah, oleh karena itu salah satu tugas saya itu adalah membangun sebuah ekosistem bisnis ya di Unhas ya, di mana bisnis ini nanti akan kemudian memberikan income sehingga
kita tidak menaikkan SPP. Oke. Ya, karena kalau kita nggak punya income, otomatis kan di kepala kita ini salah satu jalan yang paling praktis, kita naikkan aja SPP gitu. Nah, padahal kita berusaha supaya SPP ini jangan naik. Supaya apa? Supaya banyak nanti mahasiswa-mahasiswa dari daerah-daerah yang notabene mungkin dia tidak mampu, tetapi punya kapasitas dan kompetensi keilmuan yang bagus, itu bisa masuk Unhas begitu. Nah, jadi seperti itu gambaran umumnya begitu. Jadi memang tugas seorang WR4 itu bisa dikatakan cukup kompleks ya, Prof. Karena bukan hanya kampusnya saja yang mau diurus, tapi juga bagaimana kerjasama dengan bidang lainnya, Pak. Betul, gitu betul, ya? Iya. Nah, oleh karena itu memang kita diharapkan lebih fleksibel dan kemudian lebih dinamis begitu. Kenapa? Karena tugas-tugas saya itu bukan hanya berpikir tentang kemitraan, tapi juga saya harus juga menjalin kerjasama baik secara internal di dalam Unhas maupun juga Unhas keluar. Eksternal. Jadi saya juga harus menjaga reputasi ya dalam tanda kutip Unhas begitu. Apakah juga dalam bidang pendidikan ya, atau juga dalam bidang bisnis ya dengan stakeholder yang lainnya begitu. Ya, tapi so far barangkali mungkin karena passion ya. So far so good dan saya di backup oleh sebuah tim yang sangat luar biasa juga, direktur-direktur saya, direktur-direktur di bawah saya, kemudian staf saya, kemudian juga wakil rektor yang lainnya juga sangat-sangat sangat kooperatif ya. Kemudian yang paling utama rektor, Pak Rektor sendiri itu juga selalu memberikan arahan, selalu memberikan guidance ya. Nah, sehingga saya makin semangat begitu. Kalau berbicara tentang passion, Prof, tadi kan sudah disebutkan bahwa mungkin karena passion, maka semua pekerjaan ini terasa mungkin boleh dikatakan cukup ringan ya dirasakan. Nah, passionnya Prof sendiri di bidang apa, Prof? Ya, saya sebenarnya passionnya saya senang untuk kemudian bertemu orang, senang bekerja sama. Bukannya saya takut untuk kemudian konfrontasi, tapi saya lebih memilih bersinergi daripada harus berkonfrontasi ketika menghadapi sebuah masalah. Nah, ini barangkali mungkin sudah karakter saya sehingga saya lebih senang untuk ketemu dengan orang, kemudian bekerja sama ya, kemudian dalam mencapai tujuan itu tidak saling berkompetisi begitu. Ya, kompetisi penting ya untuk kemudian membangun semangat ya, tetapi bagi saya kalau kita bisa bersinergi, kenapa kita harus berkompetisi? Betul, begitu. Betul. Jadi memang Prof Adi ini sudah capable begitu ya di bagian apa ya, kerjasama, kewirausahaan, bahkan untuk menghadirkan inovasi-inovasi tentu saja banyak ini ide-ide cemerlang yang akan dihadirkan, Prof. Sebenarnya Vio, saya masih belajar juga. Ya, jadi tapi dalam perjalanannya itu saya menyerap saya bertemu dengan orang yang baru, kemudian saya harus belajar hal-hal yang baru. Nah, justru itu yang membuat saya semakin motivasi begitu. Tapi pada intinya kita semua belajar ya. Dan kita harapkan dalam proses belajar itu tentu saja ada prestasi-prestasi yang kemudian ujung-ujungnya itu kita harapkan bisa bermanfaat bagi alma mater dan juga tentu saja bagi orang banyak. Gitu. Oke, Prof. Kalau begitu bermanfaat bagi alma mater, Prof. Bagaimana perkembangan atau kabar kampus Unhas, Prof, hingga saat ini? Ya. Terima kasih, Vio. Jadi saya juga ingin menyampaikan pada seluruh stakeholder ya, terutama alumni ya, alumni bahwa kampus Unhas sudah semakin go internasional. Salah satu poin kami itu adalah kita menjadi world class university. Nah, sehingga kita terus membangun kerjasama dengan universitas-universitas di luar negeri, ya, terutama kampus-kampus besar yang ada di dunia, ya, di negara manapun juga. Selain itu juga Unhas terus berbenah untuk menjadi kampus yang smart kampus, kemudian juga yang tentu saja hijau, kemudian juga kampus yang inklusif, ya, kemudian juga kampus yang ya tentu saja kita harapkan menjadi kampus yang humaniversity, begitu. Nah, ada banyak hal yang sudah kita buat secara signifikan, ya. Yang pertama, kemarin kita menjadi nomor 2 di Indonesia, dan saya kira ini prestasi yang sangat luar biasa dalam bidang SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, apa itu Sustainable Development Goals? Itu adalah sebuah platform berkelanjutan. Nah, Unhas ini menjadi nomor 2 di Indonesia dalam hal
kampus yang berhasil untuk kemudian mengimplementasi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Di dalamnya itu ada no poverty, tidak ada kemiskinan, kemudian gender equality, ya, kemudian pemanfaatan energi terbarukan, ya, kemudian bagaimana pengelolaan kampus yang ramah lingkungan, kemudian ramah terhadap katakanlah mungkin orang-orang yang disable dan lain sebagainya. Nah, ini kita berhasil nomor 2 di Indonesia begitu. Nah, artinya apa? Artinya pemerintah sendiri, ya, dalam hal ini Bappenas dan KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu menganggap bahwa Unhas adalah salah satu kampus yang terus mempertahankan eksistensinya dalam bidang penataan lingkungan, kemudian sosial ekonomi. Jadi kita tidak hanya melulu selalu berorientasi luar negeri, tapi juga kita masih terus memikirkan bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat yang ada di Makassar maupun juga di Sulawesi Selatan seperti itu. Dan paling penting lingkungan. Ya, jadi kita sudah memulai pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, walaupun masih on proses, ya, tapi kita udah punya grand design begitu. Jadi nantinya itu kita berharap sampah-sampah Unhas ini nggak ada lagi yang keluar, tapi kemudian diolah, iya betul, dikelola sampai kemudian dia ada yang menjadi energi begitu, ya. Kemudian ada yang kemudian kita daur ulang. Nah, kita bekerja sama dengan bank sampah dan lain sebagainya. Sehingga kita, yang pertama itu innovation base, artinya perusahaan yang berbasis inovasi yang dimiliki oleh Unhas. Jadi begitu banyak paten-paten, ya, kemudian begitu banyak kita jadikan semacam unit usaha. Nah, sehingga kalau datang ke Unhas, ya Unhas sudah lengkap. Ada perusahaan, ada hotel yang kami bangun, ya. Jadi kalau masuk Unhas sekarang, ya, di depan PKM itu, ya, itu ada hotel Unhas namanya. Nah, Hotel Unhas ini ya salah satu upaya bagi kita untuk apa? Untuk income generator, begitu. Begitu banyak kegiatan-kegiatan Unhas, ya. Kita punya 17 fakulti, ya. Kita punya hampir 160 program studi. Kita punya mahasiswa sekitar 47.000 dan kalau misalnya kita total mencapai hampir 49.000. Nah, kegiatan-kegiatan itu kan selama ini kita sering adakan di hotel, ya. Kalau FGD, kemudian ada rapat dan sebagainya. Nah, kita bangun hotel, ya, itu supaya apa? Supaya kita bisa konsentrasi. Kita bisa melakukan FGD di situ, ya. Kemudian kita pertemuan, seminar internasional, seminar nasional. Bahkan kalau misalnya ada yang ingin hajatan juga bisa di situ. Nah, kita akan berikan diskon, ya. Nah, sehingga akan terputar, ya, ekonominya akan terputar di Unhas, ya. Nanti ujung-ujungnya juga untuk apa? Untuk peningkatan kesejahteraan sivitas akademika Unhas. Dan yang paling penting kita tidak akan menaikkan SPP, kan? Kenapa? Karena sudah ada income generator. Nah, sehingga mahasiswa-mahasiswa itu bisa lebih tenang belajar. Kemudian kita juga alokasikan untuk pembelian alat-alat di laboratorium, ya, peningkatan fasilitas pendidikan, pengajaran. Pembangunan juga, ya. Betul, ada pembangunan, beberapa pembangunan itu kemudian kita ambil dari income yang kita dapatkan dari aset-aset yang memang kemudian kita jadikan unit usaha. Jadi memang kalau ada yang katakan bahwa Unhas sekarang kok bisnis oriented, ya memang sudah tuntutannya. Betul, gitu. Karena sudah PTNBH. Sudah PTNBH, jadi itu adalah konsekuensi PTNBH. Jadi PTNBH itu kan otoritas banyak sekali diberikan kepada Unhas. Unhas itu sekarang itu bisa membuka program studi sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, sesuai dengan permintaan stakeholder. Nah, kalau dulu waktu kita belum menyandang PTNBH, itu kan kita harus mengajukan dulu ke Dikti. Kemudian harus dikunjungi, kemudian harus di feasibility study, prosesnya panjang. Bahkan ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun. Sekarang begitu kita merasa bahwa di masyarakat ini butuh, seperti sekarang ini butuh metalurgi. Karena Pulau Sulawesi itu merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Kita akan industri baterai ke depan itu merupakan industri yang sangat penting, ya. Kenapa? Karena energi, ya, energi. Ke depan itu dunia sudah sepakat untuk kemudian menurunkan pemakaian fosil, ya, energi fosil, sehingga kita lari ke baterai begitu. Nah, baterai itu salah satu komponen utamanya adalah nikel. Nikel itu di Indonesia itu memasok hampir sekitar 20% nikel di dunia. Kemudian hampir sekitar 80%, 90% nikel dari Pulau Sulawesi, ya, untuk di Indonesia. Nah, oleh karena itu Unhas merasa bahwa wah, kami penting untuk membuka prodi metalurgi begitu. Nah, itu prosesnya sangat cepat. Jadi kita diminta oleh Kementerian Maritim dan Investasi untuk kemudian membuka itu, kemudian kita buat proposalnya, kemudian kita uji kelayakannya, dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita udah bisa menerima mahasiswa baru. Jadi itu adalah hal-hal yang baru di Unhas, dan
ya saya yakin mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu juga menjadi kebanggaan bagi alumni lah, seperti itu. Vio. Oke, jadi cukup panjang juga ya penjelasannya Prof, karena memang ada banyak sekali perubahan yang signifikan dari mungkin bisa dibilang masa kepemimpinan atau juga jabatan yang baru ini ya, baru dijabati pada bulan 6 ya, Prof? Bulan 6. Oke, jadi memang baru terhitung 6 bulan lebih hingga saat ini. Nah, Prof, kalau boleh dikatakan tadi kan sempat disebutkan ada satu program studi yang dibuat baru ini. Betul. Kemudian ada juga, Prof, program studi lainnya yang kalau nggak salah ada di kampus Unhas di Taman Andrea. Apakah itu juga termasuk inovasi yang dilahirkan terbaru ini? Ya, itu salah satu bagian dari inovasi kita. Bagaimana kita kemudian adaptable ya, kita cukup beradaptasi dengan tuntutan pasar, tuntutan masyarakat begitu. Kita juga membuka apa yang disebut dengan fakultas sekolah vokasi namanya. Jadi, yang ini yang terbaru. Betul, yang terbaru. Jadi dulu kan kita nggak punya ya. Jadi berbicara tentang vokasi, orang berbicara Poltek. Ya kan D3 begitu. Nah, tapi sekarang UNAS sudah buka sekolah vokasi begitu. Nah, sekolah vokasi ini kita punya sebenarnya adalah tuntutan permintaan dari daerah, Vio. Nah, makanya kampusnya itu ada di daerah-daerah, ada di Sidrap. Ya, di Sidrap itu untuk bidang pertanian ya, kemudian bidang peternakan. Kemudian kami punya kampus di Pindrang. Itu untuk di bidang perikanan. Kemudian kami punya kampus di Sopeng ya untuk bidang peternakan. Kemudian kami punya kampus di Selayar. Itu untuk bidang destinasi pariwisata dan kemudian juga perikanan. Jadi kita ini juga harus lihat juga kebutuhan masyarakat itu apa gitu. Nah, berdasarkan kebutuhan masyarakat kita analisis bahwa memang Unhas harus hadir ya, memberikan solusi, sehingga salah satu bukti ya, salah satu support Unhas ya itu adalah kita bekerja sama dengan pemerintah daerah ya. Nah, supaya apa? Supaya akses belajar kepada mahasiswa-mahasiswa di daerah, mereka nggak perlu lagi datang ke Unhas. Ya, karena kampusnya ada di daerah tersebut begitu. Nah, kamilah yang kemudian nanti akan merekrut dosen-dosen baru yang notabene mungkin mereka akan mobile. Ya, mungkin mereka akan mobile 4 hari ada di sana, 1 hari ada di Taman Andrea untuk koordinasi. Tapi semua proses pembelajaran itu dilakukan di kampus-kampus daerah tersebut begitu. Nah, itu salah satu inovasi juga ya, bagaimana Unhas itu terus eksis ya. Kenapa? Karena Unhas ini bukan hanya lagi terbaik di Indonesia Timur. Nah, ini kita udah terbaik di Indonesia gitu. Jadi kita harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ya. Nah, seperti itu. Makanya kita sangat agile ya. Struktur organisasi Pak Rektor sendiri begitu salah satu program paling utama itu adalah membentuk satu organisasi tata kerja atau OTK. OTK Unhas yang baru ini begitu sangat agile, begitu sangat lincah, begitu sangat fleksibel, begitu sangat dinamis ya. Nah, sehingga kalau barangkali mungkin di tempat lain ya, WR1, WR2, WR3 itu sangat kaku ya. Di kepemimpinan dari Pak Rektor sekarang kami sangat agile begitu. Jadi kalau memang dalam perjalanan ya ada hal-hal dalam bidang 1, bidang 2, bidang 3 yang memang saya harus lakukan, saya cukup koordinasi saja. Ya, saya bisa meminta izin bahwa ini pekerjaan ini mungkin ada irisan dengan bidang 4. Oke, kalau gitu saya jalankan. Nah, barangkali mungkin di universitas lain yang organisasi tata kerjanya tidak agile begini, mereka nanti akan merasa saling kompetisi seperti itu. Nah, itu adalah salah satu yang membuat Unhas barangkali mungkin sekarang lebih cepat ya, karena di era kepemimpinan Prof. JJ ya, Prof. Jamaluddin Jompa, kita diminta untuk bisa lebih agile dan adaptif begitu. Oke. Jadi memang ada beberapa inovasi yang sudah disebutkan oleh Prof. Adi, dan yang Vio tangkap tadi ada satu poin yaitu ada bengkel baru ya, Prof. Betul. Ada bengkel Innomar. Nah, sebenarnya kemudahan apa sih yang bisa didapatkan oleh baik itu akademisi, masyarakat mungkin sekitar juga dan juga mahasiswa, Prof. Kalau dengan adanya bengkel tersebut? Ya, betul sekali, Vio. Jadi minggu yang lalu Pak Rektor itu membuka secara resmi bengkel yang kita sebut dengan bengkel Innomar Unhas. Nah, bengkel itu ada di workshop ya. Salah satu keunggulannya tentu saja peralatannya itu lebih lengkap karena workshop kita bekerja sama dengan Fakultas Teknik yang ada di Goa ya, yang notabene punya peralatan-peralatan terutama dalam bidang perbengkelan yang bukan lagi mungkin skala nasional tapi juga bisa digunakan untuk skala internasional. Kita juga bekerja sama dengan beberapa bengkel-bengkel yang sudah terlebih dahulu ada eksis di Indonesia. Nah,
Nah, kemudian untuk kemudahan-kemudahan yang digunakan, ya yang pertama karena kita punya luasan bengkel tersebut cukup luas, sehingga parkirnya itu sangat luas begitu ya. Kemudian juga tenaga-tenaga yang ada itu kita bekerja sama dengan beberapa STM dan lain sebagainya, sehingga kita harapkan tidak ada antrian yang berarti. Itu akan sangat cepat. Dosen-dosen juga kalau misalnya datang ke sana, karena dia di area kampus, dia bisa menyimpan mobil dan dia bisa mengajar kan. Nah, nanti ketika selesai baru kemudian dia ambil kembali, ya kan. Nah, kalau selama ini kan dia harus ke kota begitu, ada waktu di situ. Nah, tapi kalau dia datang ke situ, ya dia bisa menyimpan mobilnya dengan tenang begitu karena keamanannya terjamin. Kemudian dia mengajar dan dia beraktivitas yang lainnya. Demikian pula juga mahasiswa akan ada diskon ya bagi mahasiswa-mahasiswa ya, dan kemudian ya tentu saja karena ini miliknya Unhas ya, kita harapkan juga ada pride di situ, ada kebanggaan bahwa oke, kendaraan saya itu diperbaiki di Unhas gitu ya. Nah, ya seperti itu. Nah, bagi masyarakat sekitar juga ya tentu saja kita memberikan pelayanan prima. Yang kita berikan adalah pelayanan-pelayanan ya, karena ini dia di dalam akademik ya. Masyarakat bisa masuk ya, bisa merasakan atmosfer akademik di Unhas begitu ya. Nah, mereka bisa enjoy dengan bengkel yang punya parkiran luas. Mereka bisa juga melihat, oh ini Unhas ya, ya semacam eduwisata seperti itu. Ya, seperti itu barangkali konsepnya, Vio. Jadi kemudahannya yang boleh dikatakan ini ya, Prof, ada efisiensi waktu, betul, efisiensi biaya, dan juga sekalian biaya. Bisa eduwisata gitu betul, ya. Betul, sekalian mereka bisa refresh ya. Mereka bisa datang ke Danau Unhas ya, sambil menunggu kendaraannya sementara diperbaiki ya. Mereka bisa melihat kampus ya, ada hotel ya, kemudian kita juga dekatkan bengkel tersebut dengan gerai inovasi. Di situ banyak produk-produk Unhas ya, yang kemudian sekarang itu sudah sampai di nasional ya. Ada di situ obat albumin ya, untuk mencegah stunting, kemudian untuk kalau misalnya mempercepat luka setelah operasi ya. Nah, itu semua produk-produk yang kemudian dihasilkan oleh guru besar dan juga dosen-dosen di Unhas. Nah, belum lagi kalau kita berbicara startup yang kemudian dibuat oleh mahasiswa. Kita punya startup banyak sekali. Nah, salah satunya, Prof? Salah satunya ada yang untuk yang sekarang kita lagi inovasi ini adalah kita membuat satu marketplace ya. Nah, di mana kalau orang butuh, katakanlah mungkin anaknya mau bimbingan belajar. Nah, dia bisa langsung cari di situ mahasiswa-mahasiswa yang memang punya passion untuk kemudian belajar ya, memberikan bimbingan dan lain sebagainya, kemudian private dan lain sebagainya. Itu cukup menarik. Nah, itu nanti salah satunya kita akan launching. Itu akan launching di bulan berapa, Prof? Ya, mungkin mudah-mudahan dalam sebelum tengah tahun ini ya. Karena kita lagi membuat database dulu. Ini kan Unhas ini kan banyak sekali ahli. Betul. Ya, ada arsitek di situ, ya, kemudian ada ahli hukum, ada notaris dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan kumpul semua, kita akan masukkan di dalam situ, sehingga masyarakat itu tinggal masuk aja ke situ. Tinggal masuk ke situ, mereka mau konsultasi tentang masalah hukum, mereka mau konsultasi tentang mau desain interior rumahnya, ya mereka bisa masuk di situ. Nah, itu semua adalah Unhas. Nah, kita harapkan juga yang pemakainya ya alumni-alumni begitu. Nah, seperti itu. Mau misalnya mereka ada satu perusahaan, mereka butuh presenter ya yang baru seperti Vio begini. Tapi mungkin yang sifatnya mungkin masih magang. Ya, mereka tinggal masuk aja ke situ. Nah, kemudian kita punya database-nya, mau mahasiswa yang seperti apa ya, mau mahasiswa yang katakanlah mungkin tugas akhir atau mahasiswa yang sudah magang ya, mau mahasiswa yang seperti apa, mereka atau mau alumni seperti apa, mereka bisa masuk di situ. Nah, ini kita harapkan nanti ke depan Unhas bisa mengambil peran ya yang lebih kuat lagi gitu. Siap, Prof. Ditunggu ya, Prof. Ya. Karena Vio juga sebagai alumnus ini pasti sangat bangga, Prof. Ya, kita harapkan juga dukungan dari alumni begitu ya. Siap, Prof. Karena alumni itu sebenarnya bagian tidak terpisahkan dari universitas. Tidak ada universitas besar di dunia ini yang tidak didukung oleh alumni. Betul. Begitu. Oke, Prof. Ini kan sudah membahas inovasi, Prof. Tentu saja Vio juga mau membahas dalam bidang kerjasama. Dan kabarnya Unhas baru saja bekerja sama dengan Provinsi Sulawesi Barat ya, Prof? Betul. Dalam program Matching Fund Kedereka. Nah, itu program seperti apa sih, Prof? Mau dijelaskan sedikit? Ini juga menarik ini, karena ini adalah sebuah hal yang relatively new begitu ya. Jadi program Kedereka itu adalah program matching fund. Apa itu matching fund? Matching fund itu adalah sharing cost, sharing dana. Jadi
Unhas diminta ya, sebenarnya ini dananya dari Dikti, dari pemerintah pusat gitu. Jadi Unhas itu diminta untuk bisa bekerja sama, kemudian memecahkan solusi-solusi yang dihadapi oleh dunia usaha dan dunia industri. Oke. Jadi sebagai contoh begini, Ya. Tribun Timur Timur ini punya masalah, katakanlah dia ingin membuat sebuah teknologi ya untuk supaya online-nya itu lebih bagus begitu ya. Oke. Nah, tapi dia kan kesulitan ya, terutama dalam bidang riset and development-nya. Nah, nanti dia ke Unhas. Kemudian Unhas sendiri juga punya teknologi ya untuk kemudian membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh Tribun Timur misalnya. Nah, Tribun Timur punya dana karena memang sudah dianggarkan. Nah, Unhas juga nanti akan diberikan dana oleh pusat gitu. Dana yang sama, kemudian kita memecahkan masalah yang ada, kemudian produknya itu nanti akan dipakai begitu. Dipakai bersamaan. Nah, patennya itu oleh Unhas ya, kemudian produknya ini akan dipakai oleh Tribun Timur begitu. Nah, dalam hal ini Sulawesi Barat ya, mereka kan punya program kerja tuh. Mereka punya program kerja selama 1 tahun. Baik itu dalam bidang kelautan, dalam yang perikanan, dalam yang pertambangan ya. Nah, ini kan mereka punya masalah ini yang harus diselesaikan. Nah, Unhas juga nanti akan datang ke sana. Sulawesi Barat itu kan sudah punya anggaran. Kami juga bawa ke sana itu bukan nggak ada anggaran, kami bawa anggaran juga gitu. Dan kemudian kita sama-sama bekerja sama untuk memecahkan semua permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi gitu. Nah, itu adalah satu konsep kedai reka inovasi. Mas Menteri itu menginginkan bahwa universitas itu harus hadir memberikan solusi kepada bukan hanya lagi dunia usaha dan dunia industri, tapi juga kepada pemerintah-pemerintah. Nah, jadi pemerintah-pemerintah yang selama ini, aduh kenapa sih kebanjiran terus? Nah, nanti mereka akan menganggarkan ya untuk katakanlah riset and development. Nah, tapi selama ini mereka itu kan memanggil ahli itu cuma datang aja, mereka yang gaji ahli. Nah, sekarang ini ahlinya ini udah digaji sama Unhas gitu. Nah, karena kita udah dapat anggaran dari pusat ya, nah, sehingga kita nggak akan mengganggu anggarannya mereka, sehingga hasilnya akan lebih maksimal begitu. Dengan dana yang lebih besar lagi, itu hasilnya akan lebih maksimal. Dan itu diminta produk, ya. Jadi produk-produk yang memang betul-betul siap pakai, ya, untuk kemudian kita bisa memberikan solusi-solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Sulbar begitu. Gitu. Tapi Prof, dari penjelasan Prof ini kan boleh dikatakan Unhas juga kan yang membayar ahlinya. Iya, betul. Lantas keuntungan dari Unhas sendiri apa? Nah, hasil yang dipakai itu menjadi patennya Unhas. Oh, dari paten hak paten ini, gitu. iya, paten ini kan nanti kemudian bisa dikomersilkan. Ya. Kalau bisa misalnya lagi. betul, kalau misalnya peneliti Unhas ya, pada saat bekerja sama itu menemukan satu alat untuk hemat energi. Nah, alat ini kan kita bisa komersialisasikan. Nah, kemudian dia nanti akan masuk di pasar, income-nya masuk Unhas, kita bagi dua dengan peneliti tersebut. Nah, makanya mereka akan punya paten. I see. Ya, paten-paten itu seperti Profesor Habibie. Ya. Dia menemukan bagaimana caranya membuat pesawat terbang tuh, ya. Nah, patennya sampai sekarang, ya, semua industri pesawat terbang harus membayar paten ke mereka. Kalau misalnya rumus yang ditemukan itu yang dipakai begitu. Nah, ini patennya nanti akan masuk Unhas juga gitu. Nah, sehingga akan menjadi salah satu income generator yang ada begitu. Begitu, Vio. Oke. Jadi ini kan kalau dari segi akademisi atau ahlinya nih, Prof. Betul. Nah, kalau dari segi mahasiswanya sendiri, mungkin sumbangsi yang diberikan selama ini selain tadi ada pembuatan startup, selain itu, Prof, apakah mungkin soft skill atau hard skill yang sudah diberikan? Kalau dari pengamatan Prof Adi hingga saat ini gimana? Jadi dengan kita kan lagi membuat ekosistem bisnis tuh, dengan kita buat holding, kemudian ada subholding. Ini kan mereka ini kan holding company kita dengan subholding, ini kan menjadi lapangan kerja bagi mahasiswa-mahasiswa, ya kan? Jadi mahasiswa-mahasiswa kita kalau misalnya mau praktek kerja, ya itu nggak usah lagi cari keluar. Dia cukup aja masuk ke kita punya subholding begitu kan. Nah, sehingga di situ mereka bisa mendapatkan training, mereka bisa mendapatkan first hand knowledge ya. Nah, tidak menutup kemungkinan kita sekarang lagi buat TV Unhas sebenarnya. TV? Iya, TV Unhas tapi bukan TV yang seperti kayak TV One dan lain sebagainya. Kita semua seremoni-seremoni yang ada di Unhas, kemudian guru besar yang punya prestasi nasional ya,
Kemudian katakanlah mungkin kegiatan-kegiatan ya atau perkuliahan dan lain sebagainya yang memang bisa diakses untuk umum itu nanti akan difasilitasi oleh TV Unhas. Nah ini kan bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa komunikasi seperti Vio kan. Nah sehingga masih semester 1-2 mereka udah terbiasa tuh. Oh mereka lihat oh seperti ini sebenarnya proses untuk siaran itu seperti ini ya. Nah itu sebenarnya adalah sebuah hal yang positif ya, yang kemudian bisa dirasakan oleh mahasiswa. Di samping kalau mahasiswa nanti mereka punya ide-ide, mereka udah nggak perlu lagi cari perusahaan di luar. Ya. Mereka bisa langsung datang ke perusahaannya Unhas ya. Mereka langsung bisa bernegosiasi. Nih saya punya inovasi nih. Kira-kira perusahaannya Unhas bisa nggak akomodasi? Nah, nanti pembagian sharing keuntungannya bagaimana? Nah, jadi seperti itu. Jadi ekosistem ini yang kita buat, ya. Kita mau mahasiswa Unhas itu bukan hanya diajarkan di kelas bahwa begini loh berbisnis. Tapi mandiri juga. Tapi betul-betul dia bisa langsung mandiri, bisa langsung lihat bahwa memang dosen saya itu bukan hanya mengajari ternyata, tapi sudah ada bukti gitu. Nah, kalau selama ini kan kita ajari mahasiswa, oke, cara berbisnis begini. Mahasiswa kan nanti dalam benaknya gimana saya mau percaya, wong dosennya sendiri kan belum punya bisnis. Nah, tapi kalau Unhas sudah punya holding company, udah berbisnis, kami punya hotel, ya. Sehingga ketika kita mencoba untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mengelola hotel, ini sudah ada prakteknya begitu kan? Mereka bukan menghayal yang abstrak-abstrak lagi gitu, Vio. Nah itu keuntungan, salah satu keuntungan untuk mahasiswa ke depannya. Iya. Karena kan biasanya kalau kita ketahui ya, Prof, apalagi kalau zamannya Vio, kalau training atau magang itu kan mesti di luar. Di luar kan, sulit kan? Kadang-kadang kita ditolak ya. Tapi kalau ini di Unhas itu nggak boleh untuk menolak mahasiswa Unhas yang mau training gitu. Jadi kita harapkan seperti salah satu anak perusahaan kami itu bergerak di bidang peternakan. Nah, itu setiap tahun ya, sekarang setiap tahun ini saja itu kami menerima banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mau tugas akhir di situ. Jadi mereka mau meneliti tentang ayam, mereka mau meneliti tentang sapi. Ya udah, datang ke sini dan itu nggak bayar karena itu miliknya Unhas gitu kan. Silahkan begitu. Nah, justru kami suka kenapa? Karena selain kami mentraining mahasiswa kami, hasil tersebut ya itu kan bisa menjadi referensi kami lagi begitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita harapkan ke depannya ini kondisi seperti ini itu akan terus semakin berkembang ya sehingga mahasiswa Unhas itu bisa menjadi mahasiswa yang betul-betul siap pakai begitu dia lulus begitu. Mereka udah mereka nggak meraba-raba lagi gitu. Mereka udah punya skill ya. Nah, kenapa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mereka bisa pilih untuk kemudian bisa training di situ, on job training, sehingga skill mereka itu ya terutama soft skill dan juga hard skillnya mereka itu bertambah, dan itu nanti akan menambah mereka punya confidence ya, ketika mereka harus berkompetisi dengan alumni-alumni yang lain. Begitu barangkali Vio. Oke, siap Prof. Terima kasih atas penjelasannya Prof. Tapi mungkin yang Vio boleh highlight tadi dari penjelasan Prof adalah akan membuat TV ya, TV Unhas. Dan kalau ini cukup menarik ya Prof, karena boleh mengabarkan sesuatu atau juga hasil dari yang sudah dilakukan baik itu mahasiswa maupun dosen. Nah, boleh dikabarkan juga salah satunya keberhasilan Prof mewakili Indonesia, khususnya Unhas juga dalam program International Visitor Leadership Program. Oke, iya betul. Boleh dijelaskan Prof, ini kan sesuatu yang sangat membanggakan karena adalah program bergengsi pastinya ya Prof. Ya. Jadi ya betul Vio, terima kasih. Jadi IVLP itu atau International Visiting Leadership Program ya itu adalah sebuah program yang disponsori atau diadakan oleh Embassy of America. Ya. Jadi Kementerian Luar Negeri Amerika lewat duta besar atau kedutaan besarnya di beberapa negara. Nah, jadi itu adalah sebuah program, sebenarnya adalah training ya untuk anak-anak muda dalam tanda kutip. Waduh, saya agak ini juga yang bilang anak muda padahal saya sudah berumur juga ini. Jadi untuk beberapa tokoh-tokoh yang kemudian dianggap akan menjadi pemimpin di masa depan. Gitu. Amin. Nah, jadi mereka mencari begitu ya, dan ini bukan kita melamar. Jadi mereka yang pilih. Mereka yang merekrut gitu ya? Iya, mereka mencari ya, mungkin mencari di sosial media, kemudian di media massa ya. Nah, ada beberapa bidang ya. Nah, saya mewakili dari bidang akademisi, ya dari kelompok akademisi. Kemudian saya mewakili, saya diundang oleh
Kedutaan Besar Amerika yang ada di Indonesia. Kemudian setelah wawancara saya diminta untuk ikut ya mewakili dosen ya dan akademisi di Indonesia. Jadi ada training di Amerika itu kurang lebih sekitar 22 hari ya. Nah, di mana di dalamnya itu kita berpindah di hampir sekitar 6 negara bagian dan itu kita diberikan semacam materi-materi, kita juga bukan berdebat sebenarnya, kita bertemu gitu ya, kita bertemu dengan anggota parlemen di sana, kemudian kita melihat proses-proses bagaimana caranya mengelola negara begitu ya, bagaimana mengeluarkan sebuah kebijakan ya, terutama yang kaitannya dengan public begitu, public policy, kemudian bagaimana pengelolaan lingkungan ya, cukup banyak, cukup komprehensif di situ ya. Dan ya alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa terpilih menjadi salah satu yang tidak dalam satu angkatan itu mungkin hanya sekitar 13 begitu 14. Nah sehingga pada saat saya terpilih saya juga di sana mengunjungi beberapa universitas dan saya belajar bagaimana tata kelola universitas yang baik, yang efisien sehingga universitas-universitas di Amerika itu bisa menjadi leading ya di dunia begitu. Nah, cukup banyak hal-hal yang bisa saya pelajari dan mudah-mudahan hal tersebut saya bisa implementasikan ke universitas saya, terutama ya Indonesia dan secara umum untuk kemajuan bangsa begitu. Tapi hingga saat ini sudah diimplementasikan, Prof? Iya, salah satunya adalah saya mencoba beberapa terobosan-terobosan, inovasi-inovasi dan kemudian juga saya menyebarkan ya dalam tanda kutip semangat kepada mahasiswa-mahasiswa. Supaya mahasiswa Unhas itu bisa lebih internationally exposed ya, terekspos secara internasional karena kita harus terus memberikan doktrin kepada mahasiswa Unhas bahwa mereka itu levelnya bukan Indonesia lagi bersaingnya. Mereka harus levelnya itu world class university ya. You have to compete with Singapore ya, with Thailand, with Malaysia. Nah, jadi kita harus memberikan semangat motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa Unhas karena mereka harus sadar bahwa mereka diajar oleh guru-guru ya, oleh dosen-dosen yang sudah punya kaliber internasional sehingga mereka harus punya percaya diri. Saya kira percaya diri itu penting ya, supaya apa? Supaya mereka itu dalam berkarir itu bisa lebih luas lagi ya dan mereka bisa lebih berprestasi lagi seperti begitu, Vio. Jadi kunci utamanya adalah confident ya, Prof? Betul, kita mencoba untuk meningkatkan konfidensi dari mahasiswa-mahasiswa Unhas ya. Nah, kenapa? Karena biasanya itu kalau kita udah confidence ya segala sesuatunya itu akan lebih mudah. Betul. Betul, Prof. Oke, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Tapi untuk menutup program kita pada sore hari ini, sebelumnya Prof, Vio mewakili Tribuners pastinya mau menanyakan target Prof Adi ke depannya baik buat diri sendiri maupun Unhas. Iya. Kalau untuk diri sendiri flow like water. Iya, jadi saya punya prinsip do your best and let God do the rest. So we have to do our best, and after all, just give it to God because Tuhan yang maha menentukan. Manusia hanya bisa merencanakan, Tuhan yang maha menentukan. Tetapi yang paling penting itu adalah selalu berbuat yang terbaik. Ketika kita diberi kepercayaan, gunakan kepercayaan tersebut untuk memberikan yang terbaik bagi diri sendiri maupun juga bagi orang lain. Supaya makin banyak orang baik, maka bumi ini akan makin damai. Ya. Kita kan cuma punya satu bumi ya. Nah, sehingga kalau kebaikan itu terus disebar, maka kan bumi ini akan menjadi semakin baik ya. Nah, seperti itu. Nah, target pribadi saya ya tentu saja saya selalu akan berbuat yang terbaik, baik itu untuk diri sendiri, untuk keluarga ya, untuk bangsa, untuk alma mater ya. Dan kemudian paling penting untuk manusia begitu. Nah, kemudian untuk Unhas sendiri, saya punya target membantu Pak Rektor ya untuk membuat Unhas itu menjadi ya 3 besar lah di Indonesia. Jadi ketika orang berbicara tentang pendidikan tinggi Indonesia, orang nanti akan menyebut Unhas. Saya akan sangat bangga ketika saya di luar negeri, kemudian saya mengatakan I'm from Hasanuddin University, and then people will say, oh yeah, I know Hasanuddin University is one of the best university in Indonesia. I will be very proud if I can say like that. I can make it happen like that. Like gitu. Luar biasa sekali ya, Prof. Ini kan ada apa ya boleh dibilang harapan bagi Prof sendiri dan juga bagi Unhas secara keseluruhan mau menjadikan Unhas
go internasional, lebih dikenal lagi. Dan dari tadi Prof Vio melihat sangat ambisius ya dan juga optimis. Sebenarnya ada tantangan tersendiri nggak sih, Prof? Ya mungkin tantangannya begini. Saya ini pure alumni Unhas. S1 saya Unhas. Ya. Kemudian saya merasa bahwa alumni Unhas itu tidak kalah begitu dengan universitas lain. Karena pada saat saya di Australia S2, saya jadi asisten di sana untuk orang-orang Australia, untuk mahasiswa-mahasiswa Australia. Ketika saya S3 di Jepang, saya juga jadi asisten di sana. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa Jepang. Saya berpikir bahwa sebenarnya kita bisa juga gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat saya boleh dikata ambisi gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa sumber daya manusia Indonesia, wabil khusus lagi Unhas, itu sebenarnya tidak kalah gitu. Nah, cuman barangkali kita hanya terbentur confidence, kemudian bahasa, ya, cuman itu aja gitu. Jadi kalau kita udah bisa confidence, kemudian kita bahasa Inggris kita bagus, kita nggak kalah, ya. Kita bisa survive dimanapun, bahkan bukan survive, kita bisa eksis. Kalau survive itu kan terpaksa ya, artinya dia terpaksa hidup di situ. Tapi kalau eksis berarti dia bisa memberikan sebuah hal yang lebih begitu dalam satu komunitas. Nah, internasionalisasi ini menurut saya itulah yang membuat salah satu dalam tanda kutip kalau mau dikatakan ambisi ya. Tapi dalam ambisi dalam hal yang positif ya. Betul, nah, internasionalisasi inilah yang saya ingin Unhas itu lebih cepat lagi ya. Dan alhamdulillah Pak Rektor sekarang ini memang betul-betul punya jaringan internasional yang sangat luar biasa. Dan ini kemudian akan mendrive Unhas untuk bisa lebih kencang lagi sehingga itu tadi, karena begini, kedepannya kompetisi kita ya terutama untuk dunia kerja itu bukan hanya di Indonesia lagi gitu. Kompetisi kita itu harus di dunia begitu. Nah, kami maunya alumni-alumni Unhas ini tidak hanya mewarnai Indonesia tapi juga bisa mewarnai dunia. Nah, seperti itu barangkali. Oke, siap Prof. Terima kasih. So that for the closing statement, Prof. Boleh minta kesediaan Prof untuk mungkin ada harapan atau penyampaian ajakan mungkin bagi Tribuners atau juga masyarakat secara luas nih terkait mungkin untuk atau juga mahasiswa Unhas. Boleh, silakan Prof. Pertama-tama tentu saja menurut saya Tribun Timur ya itu merupakan salah satu partner yang strategik untuk Hasanuddin University. Unhas tidak akan bisa berkembang, Unhas tidak akan bisa besar tanpa ada dukungan dari salah satunya adalah media massa, dan saya melihat Tribun Timur salah satu media massa ya yang bukan hanya punya level di lokal saja tapi juga di nasional ya yang bisa membantu bersinergi dengan Unhas untuk supaya kita sama-sama maju begitu ke depannya. Nah, itu harapan kami untuk Tribun ya. Mudah-mudahan kerjasamanya itu terus berlanjut ya. Segala hal positif yang ada di Unhas itu mungkin bisa disampaikan. Tentu kami juga menyadari ada kekurangan-kekurangan dan kami akan sangat terbuka ya dengan kritik yang sifatnya membangun. Kritik nggak ada masalah, yang penting membangun. Yang masalah itu ketika kritik kemudian nggak ada solusi ya. Jadi seakan-akan Unhas itu seperti apa begitu. Padahal kita itu selalu memberikan yang terbaik ya. Dengan harapan bahwa kita menjadi perguruan tinggi yang selalu menawarkan solusi bagi semua permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian untuk alumni, tentu saja kami berharap bahwa alumni terus mendukung Unhas ya, mendukung kampus ya dalam hal inovasi-inovasi. Kemudian juga kami terus berupaya agar Unhas ini menjadi university leading bukan hanya di Indonesia tapi juga di level internasional, dan kemudian kita harapkan reputasi ini akan memberi hal yang positif bagi alumni ya. Nah, sehingga alumni nanti itu di tempat kerjanya mereka bisa lebih bangga, bos-bos mereka itu nanti akan melihat wah ini Unhas boleh juga nih. Nah, sehingga mereka nanti akan bisa diberi kepercayaan yang lebih seperti begitu. Untuk mahasiswa ya tentu saja kami selalu we do our best ya. Income generator ya, Unhas akan seperti for sale. Sebenarnya bukan Unhas for sale tapi itu juga untuk mahasiswa supaya kita tidak menaikkan SPP gitu. Karena kan kenaikan SPP di Unhas ini kan sangat sensitif. Iya betul. Sejak 2018 kok nggak kita nggak pernah naikkan SPP. Kenapa? Karena kita merasa bahwa itu tidak populer ya. Kita mau semua mahasiswa-mahasiswa ya dari kalangan manapun juga itu masuk Unhas ya. Nah, tentu kan Unhas sudah punya UKT ya, ada yang tinggi, yang memang penghasilan tinggi dan sebagainya. Tapi mostly kita menyediakan banyak beasiswa. Nah,
income generator, unit-unit usaha ini adalah salah satu upaya bagi kita untuk itu tadi, untuk memberikan beasiswa, untuk memberikan pelayanan akademik yang lebih bagus lagi, ya, fasilitas laboratorium, ya, untuk kesejahteraan dosen pendidik, staf begitu. Karena kan kalau dosen sejahtera, kemudian staf sejahtera, mereka kan nggak perlu lagi untuk cari-cari uang tambahan di luar. Mereka akan fokus di kampus, sehingga pelayanan untuk mahasiswa itu akan lebih maksimal. Nah, begitu, Vio. Oke. Terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Jadi memang ada beberapa harapan, baik itu Tribun Timur dan juga alumni-alumni dan juga kepada mahasiswa nih Prof ya. Oke, terima kasih banyak Prof Adi sudah membagikan banyak info-info menarik terbaru juga pastinya bagaimana Unhas saat ini sudah lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih Vio, ini tidak terasa ya waktu karena Vio juga feedingnya bagus sekali ya. Pertanyaan-pertanyaannya bagus, sangat mengalir dan sekali lagi terima kasih. We consider that Tribun Timur is one of our strategic partner dan ya tentu saja jalinan kerjasama yang ada ini itu akan bisa semakin produktif ke depan ya, sama-sama simbiosis mutualisme. Ya, dan ya tentu saja sukses untuk Vio juga. Saya senang sekali sebagai salah satu alumni. Saya senang sekali, mudah-mudahan karirnya ke depan bisa semakin moncer, semakin bagus. Amin. Terima kasih sekali lagi untuk Tribuners ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya itu bisa bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan ya, namanya juga manusia ya, kadang-kadang hilaf, kadang-kadang kita silap begitu ya. Tapi intinya kami akan selalu berusaha untuk menjadikan Unhas menjadi yang terbaik ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia untuk semuanya, seperti begitu. Amin. Mari kita beri aplaus yang meriah buat narasumber kita. Thank you banyak Prof. Terima kasih banyak Prof Adi sudah mau meluangkan waktunya dan sehat-sehat selalu, sukses juga selalu. Sukses juga untuk Vio dan Tribun semua. Sukses semua untuk pendengar dan ya untuk pemirsa. Siap. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak buat pemirsa atau Tribuners yang masih setia menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program Bincang Kampus lainnya serta program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Fiorna Jaretno mewakili Prof Adi sebagai narasumber dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.